Sidang jamaah yang terhormat, cobalah kita memperhatikan di antara sekian banyak kalam Allah yang tersirat di dalam Al-Quran. Innad din indallahil Islam. Agama yang diakui mengakibatkan kepada keuntungan baik hidup di alam dunia dan akhirat adalah agama Islam. Lalu daripada ayat yang lain juga terdapat tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya hingga akhir ayat. Manusia ada dua sisi tinjauan. Satu sisi tinjauan dalam sisi adalah kemegahan dan kemuliaan. Di lain pihak adalah manusia itu bisa jadi pada satu saat akan menjadi tingkat yang lebih rendah, yaitu tuzillu man tasya. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, pandangan manusia diberi kemuliaan dan kemegahan, dan manusia adalah diberi tingkat kerendahan, demikian pula kehinaan. Itu dua-duanya adalah kehendak dan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kemegahan yang abadi, artinya dalam posisi hidup dia ada mendapat kemegahan, dan kemudian sesudah pertukaran alam menjadi alam yang kedua juga masih di posisi semula, yaitu mendapat kemegahan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, hubungan antara ayat tersebut, mari kita memperhatikan sepotong kata-kata yang diucapkan oleh baginda Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar karamallahu wajhah menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izzata bighairi ma azzanallah adzallanallahu. Ini adalah kata-kata baginda Umar radhiyallahu an. Siapa itu Umar? Umar itu adalah salah seorang daripada sahabat 4 baginda Rasul, dan juga salah seorang yang menemani baginda Nabi selama beliau dalam posisi hidup. Bahkan sesudah baginda Rasul dan Nabi meninggal, tetap Sayyidina Umar salah seorang daripada sahabat yang mendampingi beliau. Karena di dalam Masjid Madinah itu adalah hanya baginda Rasul adalah Rasul yang terakhir, dan diapit diiringi memang oleh 2 sahabat. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan yang kedua Sayyidina Umar. Lalu baginda Nabi menyatakan kepada Sayyidina Umar, dan siapa beliau? Innallaha ja'alal haqqa ala lisanil Umar wa qalbi ma qalal Umar haq. Ini adalah ungkapan baginda Nabi. Innallaha ja'alal haqqa ala lisanil Umar ma qala Umar haq. Allah Ta'ala adalah menjamin kebenaran apa yang lahir daripada tutur Sayyidina Umar. Apa yang baginda Umar dan Sayyidina Umar yang memang mengeluarkan satu kata-kata, jaminan Rasulullah telah menyatakan innallaha ja'alal haq ala lisani Umar. Di ujung itu maqalal Umar haq. Apapun kata-kata yang lahir, yang keluar, yang diucapkan oleh Sayyidina Umar itu tepat dan benar. Lalu untuk menempatkan supaya kalimat tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya, di satu sisi dia menjadi manusia tinggi, esok dan lusa bisa jadi rendah. Di satu hari dia manusia kaya, tapi besok lusa dia menjadi miskin, dan seterusnya. Apakah memang itu yang dimaksudkan dengan diangkat dan diturunkan? Ayat tersebut tentu bisa jadi adalah kemegahan yang menyangkut dengan abadi, dan tidak tertutup kemungkinan kemegahan yang menyangkut dengan memang ketentuan tersendiri. Artinya bisa jadi megahnya dunia dan akhirat, bisa jadi megahnya dunia mandang hana akhirat. Lalu untuk kena ikat 2 kata-kata tersebut kalam Allah dengan kata-kata Sayyidina Umar, dalam artian memperjelas isi Al-Quran,
Umar menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kamunya wakil Umar, kamu-kamunya medung sebagai para sahabat adalah merupakan kaumun, satu kelompok manusia. Lalu kelompok manusia yang memang kamunya a'azzanallahu bil Islam, ni pemegah kamunya oleh Allah Ta'ala sehingga dimanapun dunia berada megah agama Islam. Bagaimanapun memang kehinaan yang dihinakan Nabi pada akhir adalah memang megah baginda Nabi. Artinya kenapa adalah memang Sayyidina Umar dan Rasulullah itu dalam posisi megah? Dikarenakan nipu megah oleh Allah Ta'ala bil Islami. Kalau demikian adalah megah tu'isu man tasya' wa tusillu man tasya' adalah khusus dengan Islam. Kemudian adalah Islam adalah alat menjadi kemegahan, baik kemegahan dunia, demikian pula akan menjadi kemegahan di akhirat. Di ujung kata-kata yang dinukilkan oleh baginda Umar, famahma nabtaghil izzata bighairi ma azanallahu adallanallah. Kalaulah kami, kalaulah kita, kalaulah memang semua kamu bagai umat Muhammad ingin mencari kemegahan dengan bukan apa yang dianggap Allah mulia, itu megah. Kalaulah katanya tanah mita megah dengan kan barang yang kan pegah di Tuhan megah. Padahal kemegahan Allah Ta'ala menyatakan melalui Sayyidina Umar adalah azanallahu bil Islam. Kalau tak nak cari megah kan dengan Islam, tak nak mencari raya kan dengan Islam, hujung azallanallahu katanya akan dihina oleh Tuhan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian, apabila mencari kemegahan, keunggulan, kemuliaan dan memang dalam posisi kehebatan di mata manusia, demikian pula indah dan baik di mata dalam pandangan Allah, maka Islamlah merupakan salah satu daripada alat dan memang penyebabnya. Karenanya jangan sedikit pun terguris yang bahawa Islam alat adalah menghina manusia. Baik bacut megurih latih tu Islam alat pemunuh orang, ngan Islam manusianya han maju. Ngan Islam manusianya han mulia, ngan Islam manusianya han raya. Kalau demikian pemahaman adalah mupak dengan tutur Sayyidina Umar, dan miolaganya bila mupak dengan tutur Sayyidina Umar, mupak dengan tutur Nabi yang akan pegah innallaha ja'alal haq ala lisanil umar wa qalbi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian megah itu ada dua. Ada yang pertama megah yang abadi, dan ada yang kedua megah yang memang akan mendapat penghabisan ataupun berakhir. Lalu kemudian di dalam kitab yang tersirat sesudah kita bicara Al-Quran yang hana diragukan, lalu kemudian juga kita menyaksikan dan kita ikat dengan kata Sayyidina Umar juga sebagai jaminan kebenaran adalah Allah Ta'ala. Demikian pula yang tersirat di dalam kitab, sehingga kita dapat menyaksikan apakah isi kitab ini mantuk dan mupak dengan tutur Allah, atau isi kitab yang mantuk dan mupak dengan tutur Sayyidina Umar. Maka dalam kitab menulis yang bahawa idza aradta ayyakuna laka idzal la yafna fala tasta'idzanna bi'izzin yafna. Ya asal kitab. Artinya asal kitab kan matan hadis dan kan matan Al-Quran. Dipegah dalam tulisan tersebut idza aradta ayyakuna laka izzal la yafna. Kalaulah katanya ingin tamita kemegahan yang megahnya la yafna, hanabe. Artinya selama hidup dia adalah izzah, sesudah meninggal izzah. Selama mentang katanya memang lebih jawang di Tuhan dalam posisi mulia, sesudah nikok pulang jawang juga dalam posisi mulia. Kalau nyonya ingin katanya minta nak pegah li beliau, fala tasta'idzanna bi'idzin yafna, maka baik tamita megah dengan megahnya akan berakhir. Artinya baik ngelulu tak cari kemegahan dengan sabah alat, tapi kemegahan tersebut akan berakhir. Demikian yang bawahnya megahnya hana berakhir adalah sesuai dengan yang pertama kata Umar adalah Islam. Megah negeri Islam tidak akan berakhir, tetapi megah yang han diakui oleh Islam dia juga megah, tapi dia akan berakhir. Karenanya kalau ingin yang bawa di dunia selama udip kemegahan, sesudah pisah roh dengan jasad masih megah. Selama hidup matang mulia, sesudah kita yang temang di alam kedua juga mulia. Sesudah kita yang memang dalam kalangan selama manusia matang terhormat, sesudah meninggal juga matang terhormat. Maka sama dengan menyatakan li beliau fala tasta'idzanna bi'izin yafna,
Lalu kemudian bagaimana kita mencari kemegahan yang tidak akan berakhir, padahal kita manusia yang akan berakhir. Gedanya manusia yang na sinelih dan nak minta megah bubaik na sinelih. Nyo aneh kerana tukang minta kemegahan manusia yang na yung abih dan nak minta bubaik abih. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, maka dengan kerana demikianlah kata-kata yang bawa nukil Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Artinya apa? Kalau Islam menyatakan itu adalah memang mulia, kalau Allah menyatakan itu memang mulia, barang yang nekeli Allah mulia dan nekeli Islam mulia, nah saja katanya, maka sudah pastilah kemegahan itu tidak akan berakhir. Bahkan han berakhir mulia yang akan pegah oleh Allah, dan han berakhir mulia yang akan pegah oleh Sayyidina Umar sebagai adalah untuk memperhatikan dan untuk menjelmakan, untuk lebih jelas kata-kata Allah. Dikarenakan karena yang pegah hana abih, karena yang pegah hana sinalih adalah Allah. Allah adalah merupakan salah satu daripada yang wajib kita imani, zat yang tidak ada penghabisan. Kalau zat Allah zat yang hana penghabisan, artinya zat Allah zat yang tidak terbatas permulaan dan penghabisan, maka adalah kata-kata Allah juga tidak akan ada penghabisan. Inna din indallahil Islam. Agama diberi Tuhan itu adalah alat Islam yang merupakan alat megah dunia dan akhirat. Awal sampai sini lagi. Maka dengan sendirinya Allah yang pegah adanya hana sini lagi dan megah sampai akhir. Gunakanlah dan timang dengan megah, yaitu dengan Islam dan iman, yang mudah-mudahan hidupnya megah sampai orang yang kedua juga megah. Sebelum meninggal dalam posisi mulia di mata manusia, sesudah meninggal juga mulia di mata Allah. Selama di Indonesia dalam senang ramai orang kunjungi katanya di dunia karena mulia, sesudah memang manusia dalam kedua juga ramai malaikat yang bantu karena dalam mulia juga dalam yang kedua. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, oleh kerana yang demikian sebagai perhatian dan sebagai kedenya pegat analisa, sudahkah terkumpul dua barang tersebut dalam adanya? Yang pasti Bandung itu adalah yang nasajan alat yang memang mulia terbatas. Bagaimana alat mulia terbatas? Harta itu merupakan salah satu daripada alat kemuliaan. Pakan mulia kerana memang seorang kaya. Pakan mulia kerana memang seorang yang punya kedudukan. Kenapa mulia? Kerana seorang adalah ilmu pengetahuan. Pakan mulia kerana dia memang seorang alim dan seorang ulama. Semuanya itu memang itu penyebab mulia. Lalu mulia-mulia tersebut dia berapa lama kedudukan? Selama belum pensiun atau kalau meninggal. Padina trip kaya selama gelam tsunami atau kalau habis tutung. Sesudah padina trip 3 selama gelam sakit dan padina trip raya dan 3 gelam meninggal. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, oleh karena yang demikian, semua kedudukan dan kemuliaan tersebut di punya manusia itu merupakan alat terbatas. Tolonglah kekayaan yang gunakan sementara dan simpan kekayaan itu di tempat yang tidak akan berakhir. Artinya yang kan Nabi mulia oleh Allah Ta'ala dengan wab kayanya tak nikmati tempat tidur, tak nikmati kenderaan, tak nikmati rumah, tak nikmati perjalanan, nikmati pula sedikit sisih untuk tempat yang hana habis, iaitu simpan di tempat yang hana habis. Tak yang hana habis, kun Allah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, sautim bigilung lung akan lumbalak. Kalimat Allah menyatakan sautim bantu lun, Allah tidak perlu dibantu kerana Allah itu bukan zat yang kurang. Tetapi makna sautim bantu lun, artinya aturan yang kalau buat ilung agama dan tu sautim bantu hinan ji menyokatim bantu agama lun bantu kata. Kalimat yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala itu dia itu benar dan tidak akan berakhir. Kalau demikian, harta yang nasajan sisi sedikit di tempat yang rida Tuhan, orangnya meninggal icau harta lewaris, yang tinggal itulah tinggal keadanya orang yang lahdap di hana berakhir. Lalu kemudian adalah yang na ilmu. Orangnya meninggal manusia dan orangnya meninggal seorang kiai. Hari ini berakhir ilmu yang ada pada dia. Tetapi ilmu yang kali diajarin kepada orang lain, tingkat iqra, tingkat alif ba, tingkat kitab biasa, tingkat apa itu, semuanya ilmu yang akan disebarkan kepada orang lain, itulah yang memang disimpan dan menjadi adik benar tinggal yang gekun ilmu yang dafi'ubi, ilmu yang ngejauh muat le urang yang na ilmu akan meninggal, ilmu yang hana berakhir. Rasulullah kawaput, maka hukum ilmu Rasulullah hana habis. Itun bak sahabat kawafud, lalu kemudian itun bak tabi' ka berakhir, itun bak tabi'in ka berakhir, itun bak urung kemudian sampai dengan orang tanya adalah itulah ilmu yang na pada Rasulullah.
Maka karenanya inilah yang kira-kira orang sudah berakhir. Rasulullah kawafud, tetapi ilmu Rasulullah tak ngorenya mentang. Sahabat kawafud sama dengan ilmu sahabat tak ngorenya mentang. Lalu kemudian orang dilikut kawafud, ilmu orangnya tak ngesinga mentang. Inilah makna telah menyimpan oleh orang yang megah wab ilmu pada satu tempat yang tempatnya akan hana berakhir buru akhirat cak manfaat ilmun yuntafa'u bi. Dua. Yang ketiga adalah manusia menempuh kemuliaan dan memang keunggulan. Kemuliaan disebabkan kedudukan. Maka dengan kedudukan itu juga akan berakhir meninggal. Kedudukan tersebut akan berakhir meninggal dengan pantheon. Kedudukan tersut akan berakhir dengan habis masa. Maka dengan sendirinya, apakah yang bisa kita simpan? Yang kita simpan adalah kalaulah punya kedudukan. Sekret kata-kata abang katanya yang dengan kata-katanya mendung agama. Sekret kata-kata katanya dengan kata-katanya adalah lebih mulia agama. Tolong keluar sekret kata-kata. Mudah-mudahan dengan wap kata-kata katanya yang mulia agama. Si berdebit sekret tutu ngawap tutunya kira-kira haji mudah-mudahan akan jeroh agama. Mudah-mudahan adalah orang yang raya dengan wap kedudukan juga dia meninggal tetapi nak kebah alatnya hana habis dah tutu yang sekret agama megah. Tutu yang sekret agama sempurna. Tutu yang sekret agama selamat. Tolong timbal balik. Kalaulah hartanya nak pada bawah danya mesti nak hana tinggal pada tempat ibadat. Habis katanya icai wali, menyo kebulan wali dan anak. Menyo kemudian ke anak ke wali yang lain lebih tunulam kerana icai gau. Maya icai lega mata mangati dalam syarah. Syarah mthira hana icai lebih tenmal, lebih tunulam lagu. Maka karenanya semuanya diambil oleh orang yang lain. Ini merupakan adalah tidak ada yang tinggal sesudah nyawa. Lalu kemudian ilmu yang kana hanya badron mandang, hana sira urang yang tak pernah alih ba. Karena dia punya ilmu anak sira urang yang tak pernah hukum karena dia hana diajari, maka sama dengan gedenya habis, maka sama dengan ilmu tersebut dia akan putus. Kemudian juga yang merupakan kedudukan, selama nak kedudukan tolong menutup sekret, tolong fikir sekret, ngan sekret tutu, ngan sekret fikir, maju mulia megah agama. Timbal balik. Ngan sekret tutunya kadang-kadang hina dan memang relah agama. Ngan sekret tutunya kira-kira kadang-kadang ancur dan ubuyum agama. Inilah pilihan kita sendiri, ingin merendahkan agama atau ingin takbahnya na mulia. Fala tasta'idzanna bi'isin yafna. Menyong ngan sekret tutunya hana itibik ke megah agama. Pelam ngan sekret tutunya itibik ke relah agama. Kun yang dalam tulisan kitab fala tasta'idzanna kata hana puteri megah. Habis umur tu megah sehingga kata hina. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sebagai kesimpulan yang bahawa tu'izu man tasya' wa tuzillu man tasya' adalah sama dengan nepeik oleh Allah Taala manusia yang megah tetapi adalah dalam sisi agama. Wa tuzillu man tasya' neputun juga hina. Kalau memang neperkuat agama tu'izu, kalau memang neputun agama dah tuzillu. Benar-benar tidak orang bisa jadi nepupum agama oleh Tuhan, bisa jadi nepeyakin agama oleh Tuhan, bisa jadi ikuti aturan agama oleh Tuhan. Kesimpulan, orang yang mengakui dan menuruti ajaran Islam tu'izu man tasya'. Lalu kemudian orang yang hana ikuti aturan Islam bakri tuzillu man tasya'. Oh, tercok kesimpulan garis raya, mulialah orang mukmin dan adalah ubud mulia orang kafir. Mulialah orang taat, hana mulia orang maksiat. Kesimpulan tersebut, jagalah posisi. Dalam posisi pertama mulia, alhamdulillah tetap dalam iman. Baik kembali kepada posisi hana mulia, iaitu gadah iman. Posisi mulia dalam sisi taat, tetapkah dalam taat. Jangan pindah kepada posisi asli. Karena dengan maksiat dan dengan karena hana iman, kembali daripada posisi yang hina mulia kepada posisi hana. Kemudian inilah kata-kata dalam Al-Quran, berkesimpulan yang bahawa Islam menurut Sayyidina Umar salah satu alat kalau ingin mencari mulia. Nah, perlaya mulia di mata Allah dan perlaya mulia di mata manusia, maka sama dengan adalah di mata manusia ya karena ke Islam, dan di mata Allah kehormat karena Islam. Sebaliknya tamita adalah bukan Islam, di mata orang hana ya di mata Allah hana yum. Kalau demikian, carilah kemegahan hidupnya beraya tapi baik dua pegah, baik dua kebah megah urang akhirat beraya. Hidupnya mangat baik dua sehingga lama ruh juga bertemu alat mangat Inilah kesimpulan ayat tu'izu man tasya' wa tuzillu man tasya', dan kesimpulan kata Sayyidina Umar nahnu qaumun azanallah, dan kata-kata kitab yaitu idza aradta ayyakuna idzal la yafna fala tasta'idzanna bi'izin yafna. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innahu jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.